Pemirsa, saat ini sudah masuk masa kampanye dalam gelaran Pilkada 2024 di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Ada sebanyak 3 paslon yang bertanding. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan juga paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pemirsa, saksikan perbincangan hangat dalam One on One kali ini bersama saya, Yasmin Ataria. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta akan menggelar debat kedua Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu 27 Oktober nanti. Debat kedua akan digelar di Eco-Vention Ancol, Jakarta Utara dan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit. Sementara itu, ekonomi dan kesejahteraan sosial akan menjadi tema untuk debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dibagi menjadi 6 segmen, nantinya debat juga akan kembali disiarkan secara langsung. Mengenai segmen dalam debat, KPU mengatakan format debat hampir sama dengan debat pertama. Namun KPU DKI Jakarta berencana akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam debat kedua nanti. KPU DKI Jakarta telah menggelar rapat evaluasi terhadap pelaksanaan debat perdana Pilgub Jakarta. Salah satu yang dievaluasi ialah kehadiran anak-anak dalam debat Pilgub. Sementara itu, KPU DKI Jakarta telah mendistribusikan surat suara Pilgub Jakarta ke gudang KPU kota atau kabupaten. Dengan total ada 8.425.775 surat suara yang akan didistribusikan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memiliki beberapa program unggulan jika nantinya terpilih. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu memiliki program-program yang dinilai dapat membantu mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. 3 program yang kerap dibahas oleh Ridwan Kamil ialah pendidikan gratis, dana RW 200 juta rupiah per tahun, dan pasar sembako murah. Tak hanya itu, setelah memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Prabowo Subianto yang telah secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Ridwan Kamil mengatakan akan mengikuti arahan Prabowo untuk fokus pada perkembangan ekonomi Indonesia. Ia pun menegaskan target Prabowo ekonomi 8% hanya dapat didorong dengan konsep ekonomi dengan terus menguatkan safari investasi. Menunjukkan rasa optimisme tinggi agar fokus di ekonomi yang targetnya 8% ya, sebuah ambisi yang luar biasa. Karena saya jalan-jalan ke banyak negara, mereka rata-rata 3%, 2%, bahkan 1%. Kita 5% itu udah sangat bagus, apalagi ditargetkan bisa 8%. Nah, ini hanya bisa didorong oleh sebuah konsep-konsep ekonomi yang penuh dengan yang namanya investasi. Oleh karena itu, para pemerintah daerah seperti pernah saya lakukan atau nanti saya terpilih pun, itu harus rajin menguatkan konsep ekonomi 8% ini dengan safari investasi. Karena tanpa investasi tidak ada pekerjaan, tanpa pekerjaan kan tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua juga target-target seperti pidato Pak Prabowo yang mengingatkan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat bukan lainnya, saya kira itu adalah sebuah peringatan agar semua menteri, semua kepala daerah fokus pada permasalahan di daerah. Khusus di Jakarta, saya pernah disampaikan pesan oleh Pak Prabowo, yaitu untuk mengatasi kekumuhan. Ya. Apalagi beliau sangat peduli dengan social housing, ya, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat kan dipisahkan. Kemudian juga ada target 1 juta rumah atau apartemen atau rusun di kota dan 3 juta rumah di pedesaan. Juga adalah nasihat dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan dibutuhkan di Jakarta dengan tantangan setelah tidak lagi ibu kota, ilmu-ilmu Kang Emil untuk ketata kotaan, arsitektur, pasca IKN ini sangat dibutuhkan. Tapi pesan terbesar nasihat beliau ke saya adalah yuk Kang sama-sama bereskan yang namanya kekumuhan ya di Jakarta dengan cara-cara yang inovatif dan humanis dan inklusif kira-kira. Nah itulah nempel terus Mas ya nasihat beliau yang pasti akan saya jadikan panduan jika takdirnya saya menjadi Gubernur Jakarta. Paling utama tuh selalu nempel ya, ini malah ya terngiang-ngiang terus.
Kang Emil, masa Jakarta kota global kekumuhan masih banyak? Pokoknya kalau Anda nanti jadi gubernur, tolong bereskan. Ya, kita sama-sama bekerja, nanti dukungan dari pemerintah pusat. Nah, coba. Itu kalimat kan sangat powerful ya, bahwa orang miskin masih banyak, miskin terekspresikan dalam pendapatan, dalam kualitas rumahnya, dalam kualitas lingkungannya. Makanya saya bersemangat, Mas, dengan ada Kementerian Perumahan Rakyat yang dipisahkan, yang kira-kira begitu ya. Saya jamin itu kerja jauh lebih cepat. Jadi saya bisa komitmenkan seperti itu. Kemudian makan bergizi juga nanti pemerintah daerah saya lihat semangat-semangat. Kepala daerah itu luar biasa, saya dengar kemana-mana. Nanti ada anggaran APBD juga mungkin menyertai ya untuk segmen-segmen tertentu menambahi anggaran dari APBN. Nah yang paling relevan dan paling besar itu adalah Giant Sea Wall kalau di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa iklim krisis global ini membuat air laut di utara Sumatera, Jawa itu kan naik. Sehingga banyak nanti dalam waktu 50-70 tahun kota-kota pesisir bisa tenggelam. Nah saatnya Pak Prabowo bilang kita membuat sebuah inovasi engineering. Nah ini yang bahasanya begini, dari Jakarta Kang nanti sampai Surabaya, kira-kira begitu. Terus bahasanya kalau Akang nanti terpilih, Akang bantu ya pimpin para gubernur sepulau Jawa untuk mensukseskan program saya yang namanya Giant Sea Wall untuk mengatasi krisis banjir dan naiknya air laut di utara. Assalamualaikum Pak Suswono yang ada di dalam. Ada di dalam, langsung boleh lihat ke dalam dulu ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, kami tim One on One ingin sekali mewawancarai calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Namun karena waktunya belum cocok, saya akan coba langsung mewawancarai wakilnya saja, Pak Suswono. Ikuti saya. Ya, pemirsa, tentunya saat ini saya sudah bersama Cawagup nomor urut 1 Pak Suswono. Betul. Pasangan Ridho ya Pak ya? Iya. Pak langsung saja Pak ini. Pasangan Ridho tentunya sudah memiliki banyak sekali program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak. Salah satunya adalah untuk memberdayakan ibu-ibu akan mendirikan sekolah perempuan. Itu seperti apa sih Pak sekolah perempuan Pak? Ya, jadi intinya sebetulnya bagaimana kita meningkatkan ya kapasitas dari ibu-ibu ya. Sebenarnya ibu-ibu itu potensinya banyak ya Mbak ya, sebenarnya. Cuma memang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dia muncul talenta-talenta yang dia miliki sebetulnya ya. Jadi inilah yang kita akan dorong, makanya dengan ada sekolah perempuan itu ya, tentu ya tempatnya yang kira-kira memudahkan lah ibu-ibu, biasanya mungkin di kelurahan atau di balai-balai atau di sekolah yang kira-kira dimungkinkan untuk bisa mereka kumpul lah, intinya sih sebetulnya seperti itu. Nanti bahkan pada tingkat mungkin bisa bagaimana meningkatkan kemampuan menjual produk yang dia sesungguhnya dia punya kompetensi di situ gitu ya. Nah itu tinggal ditingkatkan sehingga nanti diarahkan bagaimana supaya dia bisa menjual produk-produknya melalui ya dengan sistem sekarang ya digital dan sebagainya. Jadi intinya arahnya ke sana Mbak. Oke. Sejauh ini kan sudah mulai melakukan kampanye begitu ya Pak. Iya. Dan sejauh ini bagaimana Pak respon dari masyarakat khususnya ibu-ibu dengan rencana didirikannya sekolah perempuan Pak? Oh sangat-sangat antusias ya. Jadi rupanya memang sesungguhnya mereka juga mau belajar gitu ya, mau meningkatkan kualitas diri, mau gitu. Cuma kan kadang-kadang kesempatannya ya terganggu ya dengan kesibukan ya media sosial ya. Kadang-kadang akhirnya banyak waktu terbuang ke situ kan. Nah ternyata ketika kita tawarkan seperti itu, mereka antusias Pak, ya, antusias. Apalagi istilahnya gratis kan. Iya, berarti luar biasa ya Pak antusiasme para ibu-ibu ya luar Pak biasa. Ya? Saya senang sekali ya, dengan dialog-dialog kita langsung ya kepada mereka, ternyata benar ya bahwa ibu-ibu ternyata mau kok belajar begitu. Oke baik,
Nah selanjutnya ada juga Pak anggaran 200 juta per RW per tahun untuk desentralisasi program, itu maksudnya seperti apa Pak? Nanti bagaimana implikasi aplikasi di lapangan ya? Ya kan begini Mbak, ya, jadi kita tuh ingin agar masyarakat juga dibuat untuk ikut partisipasi dalam pembangunan ini. Makanya istilah dengan desentralisasi. Dan basisnya apa? RW, karena RW itulah yang sesungguhnya punya problem yang dia sesungguhnya bisa mengatasinya sendiri. Cuma kan persoalannya di pendanaan, ya. Maka dengan dana 200 juta per RW, artinya selama 5 tahunan berarti 1 miliar, dia sudah bisa merancang kan. Kira-kira untuk tahun pertama ini apa yang menjadi prioritas misalnya. Katakanlah misalnya daerah itu adalah langganan banjir ya misalnya. Nah mungkin mereka nanti musyawarah kan, gimana ini dengan 200 juta kita bisa mengatasi problem utamanya banjir misalnya seperti itu. Nah jika nanti di sanalah terlibat ya posyandunya, PKK-nya, ya kemudian LMK-nya dan berbagai macam termasuk tokoh-tokoh ya RT-RT tentu saja dilibatkan. Nah sehingga di situ ada musyawarah. Bayangkan ya ada 2.700-an RW di Jakarta melakukan musyawarah yang kemudian menyelesaikan persoalannya sendiri di wilayahnya ya. Jadi ini pasti akan menarik ya. Ini salah satunya bagian dari desentralisasi. Karena kan prinsip Ridho dalam membangun DKI Mbak. Ya, desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Nah, ini adalah desentralisasi. Ya, jadi kebijakannya langsung diserahkan. Nah, tentu ya banyak mengkhawatirkan nanti uang dari sia-sia gitu ya. Kan ada mekanismenya. Nanti ada SOP-nya dan sebagainya. Terus uang itu tidak dipegang oleh Pak RW. Nanti struktur pemerintah daerah kan terkecil kelurahan. Jadi ada di kelurahan. Nanti begitu sudah selesai musyawarah, kalau toh yang misalnya bingung belum putus, nanti ada arsitek di setiap kecamatan, Mbak. Nah, di arsitek setiap kecamatan itu nanti dia bisa dimintai istilahnya konsultasi atau saran-sarannya. Ya, nanti baru di situ setelah setuju, baru minta anggaran untuk dicairkan di kelurahan. Ya, berarti memang ada mekanisme yang terukur dan juga jelas ya, Pak ya? Iya, jangan sampai nanti sia-sia uang itu. Karena hitung-hitungan paling dah mungkin sekitar 600 miliaran kan 600 totalnya. miliar total. Oke, baik, selanjutnya juga Pak ada insentif lebih untuk ketua RT. Itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah nanti akan merata atau seperti apa? Oh ya, kalau insentif kan istilah lama itu istilah dana operasional. Dana operasional RT RW. Itu sudah ada sejak sampai sekarang pun masih ada. Nah, cuman tentu nanti kita akan tingkatkan. Kalau hitung-hitungan anggaran masih memungkinkan, kenapa tidak ya? Biar mereka ini bekerjanya juga jadi lebih intens ya. Karena pada dasarnya RT RW itulah mata telinganya gubernur kan. Yang tahu persis rakyat kan mereka. Nah, dan nanti supaya gubernur juga tahu rakyatnya sedang apa, ini ada hotline langsung ya dari RT ke gubernur. Jadi ada nomor khusus yang nanti dia bisa melaporkan apapun yang terjadi. Karena kebutuhan rakyat kan intinya 3 Mbak ya. Jadi istilahnya pintar, kenyang, sehat gitu. Kalau singkatannya PKS kan ya, pintar, kenyang, sehat gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya dikontrol. Jadi nggak boleh ada warga nggak sekolah ya. Jadi cepat kalau ini masalahnya apa segera atasi. Nanti pemerintah daerah turun tangan ya seperti itu. Juga nggak boleh ada orang kelaparan ya. Wajib ini rakyat ini harus kenyang. Ya bagaimanapun juga kewajiban pemerintah untuk tidak boleh ada warga apalagi sampai meninggal karena kelaparan, itu tidak boleh ya. Jadi harus RT tahu itu, dan kalau tidak bisa diatasi di tingkat RT dia lapor ke gubernur, nanti gubernur langsung dengan aparatnya dengan ini langsung bisa mengatasi persoalan itu. Nah yang ketiga persoalan sehat. Nah sehingga kesehatan ini pun juga akan menjadi prioritas, jangan sampai ada warga sakit telantar juga ya. Bahkan nanti ada program khusus ini untuk kesehatan ya, terutama untuk lansia. Lansia nggak perlu lagi ke puskesmas, nggak perlu lagi ke RSUD ya. Nanti kemana? Nanti dokternya yang datang. Ya, itu salah satu dari begitu ada cepat laporan maka langsung ada tindakan. Intinya kami akan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta, akan memberdayakan warga Jakarta agar bisa nanti mandiri
dan juga membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya, prinsipnya kami siap untuk melayani secara all out. Pak, kembali ke topik tadi Pak terkait dengan transportasi untuk mengurai kemacetan. Riverway ini sebenarnya seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Ya itu kan salah satu inovasi. Tadi kan ada DKI ya, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Ini inovasi. Karena sungai itu sesungguhnya juga punya potensi untuk dijadikan alat transportasi. Cuma kan mungkin sungai-sungai di kita ini di Jakarta belum seperti sungai-sungai ada di luar negeri ya, di Eropa, di Amerika gitu ya. Artinya itu sudah terbiasa ya orang memanfaatkan sungai untuk transportasi. Tapi ini inovasi. Jadi intinya tentu ini sebagai salah satu alternatif saja. Yang utama tentu ya mengurai yang di daratnya ini kan. Ya gimana agar masalah klasik Jakarta yang macet ini bisa diselesaikan. Nah utamanya kan karena apa? Transportasi umum yang memang belum menjadikan satu alternatif untuk terutama kelas menengah ke atas kan. Mereka masih ya lebih istilahnya bermacet ria meskipun ya tapi karena menggunakan mobil pribadi kan gitu. Padahal kalau transportasi umumnya itu istilahnya memudahkan dia untuk mobilitas, saya yakin mereka bisa pindah karena sebagian beberapa saya ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip yang menengah ke atas, mereka sebagian sudah mulai karena memang pas dengan kebutuhan dia ya. Ya seperti saya dulu waktu setelah jadi menteri pun dulu waktu menteri kan relatif lancar ya Mbak ya. Jakarta lancar karena ada yang ngawal di depan kan. Nah begitu selesai menteri kan macet lagi. Akhirnya apa, saya kalau dari Bogor ke Jakarta lebih sering pakai KRL kan. Karena ngejar waktu, nggak mungkin kalau pakai mobil sudah macet-macet. Di Cibubur aja kalau pagi sudah, kita udah nggak mungkin merayap. Ya, makanya sering kalau ke DPP misalnya, saya turun pasar Minggu, dan pasar Minggu naik ojek ke sini. Gojek. Ya, jadi ini salah satu. Jadi sebetulnya kalau ada pilihan transportasi publik yang nyaman, yang memadai, yang bisa mendukung mobilitas mereka, ya saya kira kelas menengah ke atas pun akan memanfaatkan itu. Itu sudah biasa di kota-kota besar kan, di Tokyo, di Eropa juga sudah banyak lah yang seperti itu. Nah, jadi ini yang akan kita prioritaskan tentu bagaimana, tentu frekuensi ya, berarti memperbanyak moda transportasi ya. Yang kedua integrasi antar moda, ya itu juga yang harus di connectingnya jadi mudah gitu kan ya, untuk bisa pindah satu moda ke moda yang lain, artinya ada integrasi. Dan yang ketiga jarak diperpanjang ya, jadi dengan aglomerasi ini akan mendukung kan, jadi nanti Jakarta sampai Bogor, Transjakartanya, kemudian juga dari Bekasi sampai ke Banten ya, jadi akan makin banyak, di samping tadi menambah frekuensinya. Jadi saya kira kalau itu satu, itu yang dari sisi moda transportasinya. Yang kedua tentu mengurangi orang pergerakan. Ini orang bergerak kenapa? Ya karena keperluannya orang tinggal di selatan, sementara kantornya di utara. Yang di barat sama seperti itu. Sehingga terjadilah mobilitas orang kan untuk bergerak ya. Nah, berarti kalau memungkinkan ya kita sarankan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan misalnya kayak bank-bank misalnya. Kan ada yang tinggalnya di Jakarta Timur. Padahal pekerjaannya sama, di sana juga ada cabangnya dia di sana. Pindahin gitu. Kita salah satu cara bagaimana menghimbau mereka supaya juga mengurangi itu. Yang berikutnya juga bisa juga dengan cara ya perkantoran ya, misalnya bisa juga ketika pengembangan ke pinggir-pinggir Jakarta gitu ya. Jadi tidak langsung semuanya pada di dalam di pusat ya, seperti Tamrin, Singamangaraja di situ tuh kan kebanyakan kan dari situ. Itu beberapa nanti terobosan-terobosan yang akan dilakukan, Pak. Oke, baik Pak Suswono. Terus ada juga Pak hal-hal menarik lain ini mengakses layanan publik dalam satu database dengan kartu kamu. Itu bagaimana Pak sistemnya Pak? Ya kan ini sebetulnya kan sudah ada ya, yang sekarang sudah berjalan, ada KJP, ada pokoknya beberapa kartu itu sampai kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 ya yang ada. Nah maksud saya mengapa Ridho ini tampil dengan kartu kamu supaya mempermudah. Ya, artinya kartu nggak usah terlalu banyak, tapi isinya yang penting di kartu kamu KAMU, kartu Jakarta Maju itu apa gitu. Jadi misalnya ada satu orang, dia masuk kategori lansia misalnya yang memang dapat insentif apa gitu kan. Lalu kemudian juga dalam kategori apa yang juga dia dapat apa. Ya mungkin dia satu orang, tapi mungkin dia punya 5 kriteria yang dapat. Tapi kartunya cukup satu aja gitu. Ya dengan sistem digital yang sekarang ini kan memudahkan, itu bisa.
Ya sehingga dompetnya nggak perlu tebal-tebal karena banyak kartu ya. Tapi cukup satu tapi multifungsi. Nah, kita ke sektor pendidikan Pak. Ini yang menjadi gebrakan baru juga dari pasangan Ridho adalah ingin menggratiskan sekolah swasta. Itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah ada syarat-syarat murid misalnya harus berprestasi atau seperti apa Pak? Ya intinya bahwa sekolah kan gratis ya. Itu karena itu amanat dari konstitusi. Ya di mana 20% APBN kan untuk 20% untuk pendidikan. Jadi seharusnya memang sudah sewajarnya setiap rakyat Indonesia, terutama ya pendidikan dasar menengah itu memang harusnya sama sekali tidak dipungut biaya gitu ya. Kecuali memang swasta ya. Kalau swasta ya itu dimungkinkan mereka itu punya kriteria sendiri kan. Ya, apalagi swasta yang tentu dengan SPP-nya aja bisa di atas 1 juta gitu, masa ya harus dibantu lagi kan enggak seperti itu ya. Tapi tentu ini adalah murid-murid yang tentu di sekolah-sekolah swasta yang di total tuh lebih dari 1.000 ya sekolah swasta di Jakarta ini yang nanti kita akan karena sudah ada pendataan itu, karena ini kan mulai tahun 2000 nanti di 25 itu sudah bisa diimplementasikan yang swasta ya. Nah jadi ada kriteria-kriteria sekolah yang seperti apa, itu tentu sudah ada. Nah tinggal nanti kalau misalnya ada feedback ya, misalnya dari sekolah yang mungkin mestinya masuk kriteria, tetapi ternyata kok tidak dapat, nah yang seperti itu kan nanti juga perlu ada pembaruan data. Jadi nggak perlu khawatir lah. Jadi nanti, tapi sekali lagi tentu sekolah-sekolah swasta yang memang bisa membiayai dirinya sendiri, ya tentu itu siswa-siswanya ya tidak seperti yang kena kriteria itu, karena orang tuanya juga mampu kan. Jadi saling ya berbagilah begitu. Berarti ada memang kriteria khusus ada, ya Pak Suswono ada, ya? Pastilah Mbak, ada khusus, karena kalau disamakan juga menjadi tidak adil juga. Ya. Baik Pak Suswono, selanjutnya ini ramai diperbincangkan di media sosial Pak terkait dengan kopi gratis yang dibagikan oleh pasangan Ridho dan juga memperluas co-working space itu tuh sasarannya kemana sih Pak sebenarnya Pak? Ya ini kan satu hal yang saya kira dikhawatirkan oleh Gen Z ya, atau Gen Z ya. Itu pasti kan persoalan pekerjaan ke depan. Itu sudah pastilah, karena memang karena kita kan akan kota Jakarta ini adalah sebagai kota global. Nah kota global tentu juga kota baru ya, karena bukan ibu kota lagi, maka akan menjadikan ya istilahnya peluang-peluang investasi nanti akan menjadi semakin besar di sini. Kalau investasi akan banyak masuk, ya tentu dengan kemampuan kita menjual ya, artinya mereka akan banyak, berarti menciptakan lapangan kerja kan. Nah itu, dengan lapangan kerja yang akan tercipta dan tentu butuh kriteria-kriteria pekerja yang diharapkan oleh masing-masing yang perusahaan yang tentu yang sesuai dengan bidangnya kan. Nah oleh karena itulah maka pelatihan-pelatihan kepada Gen Z itu akan kita tingkatkan dengan banyak magang di mana-mana, termasuk juga nanti bisa magang di BUMD ya. Nanti juga di perusahaan-perusahaan yang nanti kita bisa kerjasama, dan diharapkan nanti mereka langsung bisa bekerja di tempat di mana dia magang ya. Bahkan untuk konteksnya kepemimpinan, kami sudah sepakat dengan Pak Gubernur nanti ada magang bersama gubernur, wakil gubernur. Jadi dia ikut saya. Nanti misalnya Allah takdirkan saya jadi ya wakil, mereka nanti bersama saya selama sepekan. Jadi bagaimana dia ikut rapat, bagaimana wakil gubernur nanti mengambil keputusan dalam rapat, supaya terlatih mereka juga. Jadi jiwa kepemimpinannya nanti tumbuh. Seperti bahwa kepemimpinan nanti Ridwan Kamil Suswono, kalau memang Allah takdirkan, ya kita bertekad untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Suswono atas waktunya bersama kami. Sama-sama. Semoga harapan-harapan tadi dapat terrealisasikan. Amin. Ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Baik Bapak. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tak
Tarian Cakalele dari Maluku juga dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyambut pria yang akrab disapa Sidul ini. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. Sidul pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak? Nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Tak hanya itu, Rano Karno juga mengungkapkan caranya mengatasi permasalahan banjir jika ia terpilih di Pilgub Jakarta. Meski banjir dianggap sebagai masalah klasik Jakarta, pemeran film Puspa Indah Taman Hati itu mengaku harus bekerja sama dengan kota-kota yang terintegrasi dengan Jakarta. Banjir itu memang klasik, ya selalu kita bicarakan klasik karena Jakarta ini dilintasi 13 sungai. Yang dimana Jakarta tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berhubungan dengan Jabodetabek. Inilah makanya kenapa ada aglomerasi, karena Jakarta harus menyelesaikan bersama-sama. Cuman sekarang kita bisa lihat, climate change telah terjadi, dulu memang curah hujan tinggi, sekarang yang tidak diantisipasi. Mungkin hari ini Jakarta 34 derajat panasnya. Artinya ruang terbuka dengan penanaman itu harus lebih kita utamakan. Bukan berarti kita tidak antisipasi banjir, kita antisipasi. Cuman antisipasinya ini sekarang lebih concern kepada bagaimana mengurangi. Kemarin Jakarta terburuk nomor 2 di dunia cuacanya. Ini kita merasain aja nih, bagaimana sekarang. Ini yang namanya climate change terjadi. Oke ya? Oke. Dalam kampanye di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur itu, Rano Karno juga menyampaikan program unggulan lainnya seperti meningkatkan insentif untuk RT RW serta program padat karya tunai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin untuk wawancara lebih lanjut. Silakan Yasmin. Terima kasih. Ya pemirsa, sudah bersama saya Mas Pramono Anung, Mas Pram, yang menjadi salah satu kandidat sebagai calon gubernur Jakarta periode 2024 nomor urut 3. Nomor 3. Ini kalau kita ngelihat Mas Pram ya, kalau kita ngelihat tuh selalu dalam keadaan happy, terus ceria, sehat bugar. Mas boleh di-spill dong rahasianya tuh apa sih, Mas? Jadi saya adalah orang yang betul-betul dalam bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, tetapi menjadi bahagia, riang, tanpa beban itu menjadi penting. Tetapi saya juga orang yang secara rutin merawat kesehatan dengan olahraga secara rutin. Dalam 1 minggu saya sepedaan 3 kali. Wow. Berenang 1-2 kali, jogging 1-2 kali. Jadi hampir setiap hari pasti melakukan olahraga, termasuk dengan personal trainer saya yang fitness ini saya udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, luar biasa. Dan tadi saya juga pagi sebelum memulai kegiatan saya lari di GBK 5 putaran. 5 putaran, luar biasa loh Mas Pram ini loh. Tapi informasinya juga Mas Pram itu sering ajak cucunya untuk berenang. Jadi gitu, gimana, saya Mas? sebenarnya family man, sangat family man. Makanya secara jujur saya harus sampaikan, nggak pernah punya keinginan berpikir untuk menjadi calon gubernur. Sama sekali enggak. Ya tetapi kan amanah akhirnya diberikan kepada saya. Saya yang dalam medsos saya, kalau mengikuti medsos saya yang sebelumnya hanya isinya cucu, sepedahan, berenang. Tiba-tiba sekarang menjadi calon gubernur. Ya ini menjadi amanah, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu betul-betul mengetuk hati para pemilih yang ada di Jakarta. Oke, tadi Mas Pram berbicara suka jogging, berenang, kemudian bersepeda. Kalau misalnya terkait dengan jogging, bagi pejalan kaki khususnya, Mas Pram melihat di Jakarta seperti apa sekarang, Mas? Jadi di Jakarta, di jalan-jalan utama ya kayak Sudirman, Tamrin,
Gatot Subroto, Kuningan memang relatif sudah baik. Tetapi begitu kita masuk ke yang padat penduduk, tempat warga yang di luar jalan-jalan protokoler yang memang sangat masih kurang. Jadi kesadaran itu yang perlu dilakukan perbaikan, termasuk ruang hijau buat masyarakat juga masih sangat kurang, dan itu yang harus dilakukan perbaikan. Salah satu yang menjadi hambatan bagi kita adalah konsistensi untuk menjalankan kebijakan itu. Menurut saya hampir semua gubernur pasti punya legacy. Hanya sayangnya begitu gubernur ini berganti ke gubernur berikutnya, yang sudah baik dari gubernur yang sebelumnya itu tidak dirawat dengan baik. Misalnya contoh lah, Kalijodo contoh, banjir Kanal Timur yang dulu Bang Foke juga contoh, termasuk yang terakhir adalah JIS yang jadi polemik. Sehingga dengan demikian kalau saya diberikan amanah, maka hal yang sudah baik itu ya harus tetap dirawat. Jangan sampai kontinuitas dari para gubernur itu tidak dirawat dengan baik. Bahkan kalau kita lihat dulu zamannya Bang Yos kan ada perbaikan yang disebut dengan semangat Husni Tamrin. Jalan-jalan selokan diperbaiki, tapi habis itu berganti gubernur, nggak dilanjutkan. Nah, saya ingin melanjutkan itu. Ingin melanjutkan ya Mas ya, apa yang sudah ada sebelumnya. Nah Mas Pram juga beberapa kali terlihat ikut Car Free Day nih Mas, CFD. Apa yang Mas temukan di sana Mas? Sebenarnya saya Car Free Day sudah dari dulu. Tapi membedakan kalau dulu nggak ada kamera, saya juga nggak mau diketahui orang. Sekarang harus ada kamera, harus ada yang ikut, harus diketahui orang. Ya memang sangat berbeda. Tetapi esensinya adalah kegembiraan, gotong royong, kebersamaan, orang memang memanfaatkan Car Free Day betul-betul untuk membangun kegembiraan personal, itu yang harus tetap dijaga. Jadi Car Free Day di Indonesia ini, di Jakarta terutama, sudah menjadi contoh, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Orang kagum dengan Car Free Day yang datang begitu banyak, dibandingkan dengan negara-negara lain kan nggak ada yang Car Free Day sebesar Indonesia begitu. Iya, dan Mas kan kalau misalnya di Jakarta kita udah tahu di daerah Sudirman Tamrin masyarakat sering datang di hari minggunya untuk Car Free Day, tapi untuk masyarakat yang berada di sisi-sisi Jakarta yang berbatasan dengan kota-kota lain begitu ya, aglomerasi seperti apa Mas nantinya? Ya Mas? Memang ada beberapa yang melakukan Car Free Day, tapi tidak seheboh, sehappening di Sudirman Tamrin lah. Itu adalah kenyataan. Kenapa di Sudirman Tamrin begitu happening? Karena memang yang pertama fasilitas publiknya juga bagus. Orang datang dari manapun. Kalau Car Free Day kan saya selalu nanya kalau ketemu orang aslinya dari mana. Banyak yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang Selatan. Jadi mereka memanfaatkan sarana transportasi yang sudah baik ke Sudirman Tamrin. Walaupun kan juga ada Car Free Day di luar Sudirman Tamrin, tapi tidak pernah menjadi happening. Maka dengan demikian kalau memang ini mau dilakukan ya harus ada pemerataan, termasuk di Banjir Kanal Timur. Itu kan ada area publik untuk sepedaan yang kemudian digunakan juga untuk jogging, untuk lari dan sebagainya. Nah yang seperti itu ruang untuk masyarakat dan terutama Gen Z, Gen milenial untuk berekspresi harus semakin banyak. Sering diutarakan bahwasanya Mas Pram dan juga Bang Dul ini akan mengapayakan dengan strategi menginjak bumi dan juga kampanye Riang Gembira, itu seperti apa sih Mas? Jadi Jakarta ini sebagai sebuah kota kosmopolitan, sekarang ini tidak lagi menjadi ibu kota negara secara law, secara undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 telah mengatur itu, maka ada perubahan yang paling mendasar. Dan harus diakui Jakarta ini tetap dalam 15 tahun ke depan menjadi epicentrum pembangunan perekonomian nasional. Maka yang kami lakukan, kenapa saya sebut dengan menginjak bumi adalah karena Jakarta sekarang menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional, maka perbaikan untuk hal yang mendasar supaya siap menjadi kota global, sebagai kota kosmopolitan seperti New York, seperti Montreal, seperti Sydney, seperti Shanghai, itu harus dipersiapkan. Nah, supaya siap, apa yang harus dilakukan adalah persoalan yang menjadi dasar di masyarakat diselesaikan. Sehingga dengan demikian saya bukan orang yang kemudian menjanjikan untuk membangun perkantoran baru atau membangun JIS baru, tetapi lebih menyelesaikan yang ada, memperbaiki
Tetapi juga tidak kalah penting adalah melakukan terobosan, karena ini kota besar dan Jakarta akan menjadi pusat fiskal maupun ekonomi nasional. Maka untuk itu, seperti yang saya sampaikan, saya mengusulkan Jakarta harus punya yang namanya Jakarta Fund. Jakarta harus bisa menjadi investor bagi Jakarta sendiri, tapi juga bagi daerah lain. Uangnya dari mana sebagai modal dasar awal? Ya dari dana silva, karena APBD-nya Jakarta kan cukup besar. APBD-nya sekitar 85 triliun, silvanya sekitar 5 triliun. Pengalaman saya di pemerintah pusat selama 2 periode itu mengajarkan bahwa uang kalau dikelola secara profesional, kemudian yang mengelola itu adalah institusi negara, dalam ini adalah Provinsi Jakarta, pasti itu akan membawa manfaat yang cukup besar, sehingga kalau itu bisa dilakukan maka revenue Jakarta tidak tergantung dari pajak, restribusi dan sebagainya. Ada temuan baru, ada income baru. Dan kalau itu bisa dilakukan maka banyak hal bisa dilakukan untuk misalnya dana abadi pendidikan, kebudayaan, olahraga dan sebagainya. Dan apakah ini sudah ada? Ada. Inafan yang dulu modalnya kecil sekarang Inafan menjadi besar banget. Dan cara itu saya punya pengalaman dan itu bisa dilakukan untuk Jakarta Fund. Sehingga temuannya banyak lah. Di samping hal yang bersifat fisik, infrastruktur kita perbaiki, tetapi tidak kalah penting adalah memberikan ruang inovasi bagi Jakarta. Gitu. Oke, dengan pengalaman Mas Pram sebelumnya ya, semoga bisa direalisasikan. Saya yakin bisa, saya yakin bisa. Baik, Mas Pram, ini di awal-awal masa kampanye kan Mas Pram inginnya tuh silaturahmi door to door dan juga ingin sowan begitu ke tokoh publik atau masyarakat di wilayah Jakarta. Sejauh ini temuan apa saja Mas yang sudah di... Jadi saya hampir sudah bertemu dengan para mantan gubernur kecuali Mas Anies. Mas Anies baru ketemu di Car Free Day, tapi kami akan merencanakan untuk bertemu. Sedangkan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak SBY, Ibu Mega, Pak JK, dan yang lain-lain saya sudah ketemu. Tentunya kami ingin pengalaman mereka ketika menjadi pemimpin nasional maupun menjadi gubernur. Itu yang satu. Tidak kalah pentingnya adalah kami sowan juga kepada tokoh-tokoh agamawan. Dan bukan hanya agama Islam yang mayoritas, tapi juga saya akan mengunjungi semua tokoh agamawan. Kenapa kami lakukan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam kampanye kami tidak membawa politik agama, tidak membawa politik identitas, maka saya sebagai orang Jawa tetap dipanggil Mas Pram, Bang Dul sebagai orang Betawi ya Bang Dul gitu. Kami tidak mau kemudian saya menjadi Bang Pram, kan beda banget lah. Maka komitmen yang seperti itulah yang kemudian kami jaga. Kenapa kemudian kami juga melakukan ziarah, karena apapun secara emosional kita juga harus tahu bahwa Jakarta ini pada awal mulanya dulu salah satu yang berjasa untuk membangun Jakarta adalah Pangeran Jayakarta. Nah, yang seperti itu kami lakukan dan saya yakin ini akan membawa energi positif bagi kami. Nah, yang bisa kita teladani dari Pangeran Jayakarta itu sendiri, apa Mas? Jadi Pangeran Jayakarta kan salah satu pejuang bangsa yang berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1602 sampai dengan 1619. Bahkan yang namanya Pangeran Jayakarta itu meninggalnya tidak diketahui sebenarnya. Ada yang mengatakan dalam kurun waktu 1640 dan jasadnya ataupun ininya tidak diketahui. Nah, tetapi keberanian untuk melawan VOC kemudian membangun sebuah peradaban baru bagi kaum Madani, itulah kelebihan dari Pangeran Jayakarta. Dan Jatinegara itu menjadi Jatinegara adalah ketika beliau yang sebenarnya yang memberikan nama dan sebagainya. Oke, baik, berarti hal-hal tersebut yang bisa diteladani oleh kita ya Mas saat ini ya. Ini terkait dengan menilik, sekarang kan pemilih banyak yang Gen Z Mas, termasuk saya. Nah, untuk Mas Pram sendiri beserta tim, kira-kira kiat-kiat apa nih yang nanti akan dilakukan, khususnya di media sosial Mas? Saya termasuk orang yang sudah lama tidak di ruang publik, terutama di media televisi. Tetapi untuk media sosial, baik itu di IG, di Twitter, saya ya masih kepo lah, ingin melihat bagaimana percakapan yang ada di ruang publik. Kalau dilihat, cara berpikir Gen Z ini sangat berbeda dengan milenial maupun ya kolonial yang lebih tua-tua lah ya. Baby boomers mungkin ya.
Mereka lebih pragmatis, cara berpikirnya lebih lugas, mereka juga hampir 3 jam. Saya kebetulan sudah melakukan survei terhadap ini. Mereka menghabiskan waktu 3 sampai 3,5 jam di depan gadget maupun medsosnya. Sehingga dengan demikian cara berpikirnya lebih rasional. Maka saya termasuk ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menerapkan yang namanya kerja bisa dari mana saja, work from everywhere. Dan itu dampaknya sangat baik. Nah, bagaimana cara saya memotret Gen Z ini supaya mereka bisa tertarik dengan pikiran saya? Saya terus terang membuka ruang dialog yang cukup luas. Saya sudah melakukan 2 kali kegiatan yang namanya nyalain pram, dan ternyata responnya luar biasa, dan itu nanti akan menjadi salah satu cara saya berkomunikasi dengan mereka. Apa yang menjadi keresahan Gen Z sekarang ini? Lapangan kerja. Jadi Gen Z ini sekarang resah terhadap lapangan kerja yang menurut mereka berat untuk bisa didapatkannya. Tapi yang surprise bagi saya adalah dari survei yang kami lakukan sendiri, 38% orang pengen jadi entrepreneur, 26% pengen jadi ASN, 2% pengen menjadi petani. Jadi kalau lihat ini maka memang siapapun yang memerintah Jakarta harus melakukan terobosan, terutama keinginan Gen Z untuk menjadi entrepreneur itu harus ada ruangnya, harus ada caranya. Salah satu yang saya gagas tentang Jakarta Fund itu kalau bisa dijalankan, kemudian DKI Jakarta, pemerintah Jakarta punya tambahan baru, maka bisa melakukan investasi dan membuka ruang pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih banyak yang melibatkan Gen Z gitu. Sehingga dengan demikian cara berpikir itu mudah-mudahan bisa membuka ruang dan menarik bagi Gen Z. Baik, nah terkait strategi kampanye lagi khususnya di media sosial, Mas Pram beberapa waktu lalu sempat men-stitch salah satu netizen di TikTok, itu gimana Mas? Boleh diceritain nggak Mas? Jadi ketika ada 2 sebenarnya yang saya merespon ya, satu yang namanya Bro Gamal yang tentang transportasi. Memang apa yang dia sampaikan itu nggak salah, memang benar. Jadi persoalan sebagai gubernur memang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di daerahnya. Tetapi karena Jakarta ini aglomerasi, mau nggak mau, suka tidak suka, orang yang punya pengalaman seperti saya, yang dulu menyiapkan untuk, bahkan perpres aglomerasi itu saya menyiapkan. Untuk itu, sehingga saya tahu apa yang disampaikan Bro Gamal itu benar. Bahwa pemerintah pusat juga harus terlibat. Nggak bisa enggak. Urusan LRT, MRT, KRL, dan sebagainya. Nah yang satu lagi yang di TikTok yang pakai begini-begini, yang dia mengatakan bahwa saya begini-begini, saya jawab dengan sederhana bahwa saya sudah tidak menjadi menteri, saya sekarang ini bersiap untuk Jakarta. Kenapa itu dilakukan? Ini bagian komunikasi. Dan menurut saya sampai 2 orang ini akhirnya secara khusus berkomunikasi dengan saya. Ya, dan emang terbukti ya Mas ya, itu mampu menarik perhatian Gen Z dengan komentar-komentar yang disuarakan di sana. Ya, saya juga belajar, kebetulan anak saya yang kecil kan Gen Z, baru pulang dari Amerika dan dia belajar khusus tentang artificial intelligence dan juga proses komunikasi yang saya juga diberitahu oleh dia. Contoh yang sederhana lah, dia bilang begini, kan saya mengusulkan bahwa RT RW itu akan punya CCTV. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengawasi masyarakat atau para pemuda yang supaya mereka tidak menggunakan narkoba. Saya dikritik oleh anak saya. Kritiknya adalah dia bilang begini, Bapak, Gen Z itu nggak senang diawasi, ya tapi kan harus diawasi. Nah tapi jangan pakai kata diawasi, kata dia. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian memperkaya saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompok yang notabene menjadi baru, tetapi mereka sangat menentukan. Maka saya lebih banyak menawarkan hal-hal yang bersifat rasional. Nah, Mas Pram dan juga Bang Rano sudah menyampaikan kepada publik sejumlah poin ataupun sejumlah sederet-sederet janji apa saja yang nanti akan disampaikan. Salah satunya terkait dengan, jadi Mas, seluruh fasilitas transportasi umum ramah difabel nanti seperti apa Mas yang akan dilakukan? Jadi saya juga pengalaman pribadi ya, supaya saya bisa membaca apa yang menjadi persoalan difabel ini. Salah satu kelemahan kita adalah
sarananya ada, tapi tidak dibuat dengan baik, tidak diselesaikan final touch-nya itu secara baik. Contohnya, di tempat untuk Transjakarta, begitu difabel itu nggak semuanya bisa turun dengan gampang. Pertama, jarak antara mobil dan ini nggak ada penghubung yang... Kalau di negara-negara yang sudah sangat sadar akan difabel, itu biasanya nggak ada ruang untuk turun yang kemudian bisa menimbulkan katakanlah gangguan ataupun bahkan juga mencederai para difabel. Nah, hal-hal yang harus disempurnakan adalah hal yang seperti itu. Bahwa ada, terutama di jalur-jalur utama, di koridor yang utama, koridor Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto sih ada. Tapi begitu keluar dari itu, terus terang sarana untuk difabelnya masih menyedihkan. Sehingga perbaikan yang harus dilakukan adalah secara menyeluruh dan betul-betul dilakukan untuk bukan menyelesaikan urusan jangka pendek, tapi jangka panjang. Baik, terima kasih banyak Mas Pramono Anung atas waktu dan kesempatannya kali ini. Terima kasih, Yasmin. Selamat kembali melanjutkan kampanye riang gembiranya. Semoga selalu dilancarkan ya Mas ya. Terima kasih, terima kasih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun hadir menyapa warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Dharma mendengarkan keluhan warga Johar Baru, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Hal ini dikeluhkan lantaran mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Tak hanya itu, Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan ulang para lansia di seluruh wilayah Jakarta, lantaran masih banyak warga yang belum mendapatkan manfaat kartu lansia. Banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import, dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal. Ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu, karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung, ya, bebas. Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah, kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu, ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini yang perlu dibenahi ke depan, bahwa pendataan harus selalu akurat supaya lansia ini atau siapapun, ya, maupun KJP ini bisa berlaku dan diterima sesuai dengan mereka yang berhak.
Dharma Pongrekun juga menyoroti aksi tawuran yang kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta, termasuk Johar Baru. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Dalam programnya Jika Menang Nanti, Dharma akan menghadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidang itu. Kemudian nantinya tim pembina ini akan dikerahkan untuk memberikan edukasi ke warga di setiap kelurahan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana, berencana akan membangun infrastruktur digital jika dirinya terpilih bersama pasangannya Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta 2024. Kun Wardana juga berjanji akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Demi mendorong produktivitas masyarakat, internet dengan kecepatan 100 Mbps akan diberikan gratis bagi tiap rumah di Jakarta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Ini sangat membumi. Ya, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah, gitu ya. Kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Pipi Monyet adalah program untuk penanganan banjir. Kenapa saya memilih istilah pipi monyet? Karena belajar dari filosofi monyet yang menghargai hadiah dari alam untuk dikonsumsi oleh monyet. Dan ketika seekor monyet itu sudah kenyang, maka sisanya dia tidak buang, tetapi dia simpan di pipinya. Oleh sebab itu, yang saya maksud dengan pipi monyet itu adalah kolam kering yang menjadi tempat penampungan kiriman banjir dari luar Jakarta ke Jakarta, ditampung dulu di suatu kolam kering yang saya sebut dengan pipi monyet, lalu nanti akan diolah menjadi air bersih, bahkan air minum yang bisa dinikmati oleh rakyat Jakarta dan mengurangi penggunaan air yang galon yang dibeli. Jadi manfaatnya satu, hemat. Ya, hemat adalah bagian daripada adab. Kemudian apalagi manusia belajar untuk harmoni kembali dengan alam. Dan yang ketiga tentunya manfaatnya adalah melestarikan alam. Jadi saya mengajak kepada kita semua untuk tidak lagi menganggap banjir sebagai musibah atau bencana, tetapi sebagai hadiah dari Tuhan untuk dinikmati oleh rakyat. Jadi jangan khawatir berlebihan, semua bisa kita kelola dengan baik asal kita tahu caranya. Nah, kolam pipi monyet ini sedang akan berproses, tetapi sebelumnya normalisasi tetap akan dilakukan secara maksimal, berkelanjutan, dan kemudian juga program naturalisasi akan kita teruskan sambil menunggu realisasi daripada kolam pipi monyet. Sekarang sudah ada juga di daerah Ciawi, Sukamahi, dan di Ciawi ada Baduk, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet dan disalurkan untuk kepentingan rakyat Jakarta sehingga rakyat Jakarta bisa menikmati air minum untuk mengurangi konsumsi penggunaan air galon. Ya, jadi bukan saja saya mengurusi masalah debit airnya, yaitu kuantitasnya, tetapi saya juga memperhatikan kualitas daripada air untuk dikonsumsi oleh rakyat Jakarta. Yang kita akan dahulukan adalah kepentingan rakyat, semua rakyat. Kebijakan harus adil, ya. Jadi jangan sampai kebijakan justru mempersulit kehidupan rakyat. Kan gampang saja. Dibutuhkan adalah kebijakan yang adil. Ini bagian daripada adab seorang pemimpin. Dan kemudian pembatasan usia kerja itu saya cabut. Kenapa? Sesuai dengan itu, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 dan 28. Pasal 27 apa? Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan selama dia mau, selama hayat di kandung badan. Dan yang kedua, itu juga melanggar
hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan mendapatkan pekerjaan agar ekonomi rakyat aman. Karena ekonomi adalah filosofi daripada definisi harfiahnya adalah oikos keluarga, nemos itu adab. Jadi sebenarnya kalau bicara ekonomi, bagi keluarga yang beradab dia akan makmur apabila semuanya punya kemauan untuk bekerja. Ya, tinggal bagaimana Pemprov menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan yang dapat membuat rakyat tidak ada yang menganggur supaya perutnya kenyang, dompetnya isi. Sehingga Jakartaku aman karena indah adab rakyatnya. Semua rakyat Jakarta yang mencintai bola adalah Jackmania. Jackmania ada dua makna. Ada Jackmania, dia mungkin belum terdaftar. Ada Jackmania yang sudah mendaftar sebagai suatu lembaga dalam organisasi. Jadi setiap orang yang cinta dengan Persija, buat saya melambangkan representatif bahwa dia adalah cinta Jakarta. Maka sebagai seorang ayah, menghargai anak-anaknya yang mencintai Jakarta dengan memberikan reward pada saat hari-hari yang bisa dikenang. Contohnya adalah hari ulang tahun, hari miladnya. Saya akan memberikan tiket gratis kepada yang sedang berulang tahun supaya dia mengenang dan dia merasa bahwa ada bapaknya yang menghargai dia. Ya. Yang kedua, saya akan mendaftarkan, Pemprov akan biayai untuk mendaftarkan menjadi anggota daripada organisasi Jackmania. Jadi jangan salah memahami yang saya maksud. Jadi Jackmania yang saya maksud adalah semua warga Jakarta, pemuda-pemuda yang mencintai Persija. Kenapa penting saya angkat itu? Karena apa? Sepak bola adalah lambang daripada kesuksesan hasil dari gotong royong. Oleh sebab itu kalau rakyat Jakarta mau sukses, mau makmur, tidak boleh keluar, tidak boleh tidak gotong royong. Karena itulah kekompakan yang dapat membuat Jakarta makmur, maka rakyatnya juga makmur. Jangan Jakartanya kelihatannya maju, kelihatannya mewah, tetapi rakyatnya ditinggalkan. Rakyatnya tidak dilindungi. Itulah tugas seorang gubernur. Tugas seorang gubernur harus berlaku seperti ayah. Dia akan menuntun anaknya dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai dengan dia berlari. Tetap dikawal. Jangan sampai setelah dia berlari, dia nyungsep masuk jurang. Karena dia tidak tahu ada bahaya di depan. Seorang ayah harus tetap menjaga, membina sampai masa jabatannya selesai. Bukan, karena yang saya ingin tanamkan adalah masalah adab. Ya, masalah adab. Supaya adab ini yang menjadi fondasi agar Jakarta kita aman. Karena potensi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global itu kita harus pastikan aman. Tanpa Jakarta aman, maka jangan harap ada investor mau datang ke Jakarta. Ya. Jadi saya ingin membangun Jakarta 5 tahun ke depan, bukan kemewahannya saja, tetapi rakyatnya tidak merasakan. Yang saya ingin adalah semua rakyat Jakarta sepanjang kepemimpinan saya terlindungi. Tidak boleh ada satupun yang tidak makan. Kalau ada anak-anaknya yang tidak makan, berarti bapak ibunya yang salah. Kami menginginkan kehidupannya untuk memberdayakan UMKM bisa dibantu, dimaksimalkan oleh internet. Namun sebelum itu akan ada pembinaan dari tim ekonomi adab. Jangan menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama perlu bersama-sama untuk menjaga adab. Pemahaman mengenai adab itu penting. Jangan sampai internet diberikan lalu kita atau warga tidak bisa memilih mana yang sesuai dengan adab bangsa kita. Ingat, saya ingin membangun Jakarta seperti filosofi rumah adat rakyat Jakarta. Terasnya di depan luas, ada pagarnya, ada balai-balainya, ada tempat duduknya. Silakan datang masuk ke Jakarta,
silakan masuk tetapi jaga adab kami. Nah, kita kalau sudah tahu adabnya, maka informasi-informasi yang tidak sesuai dengan adab itu tidak boleh dikonsumsi oleh warga. Nah, bagaimana? Nanti ada cara untuk mengontrolnya. Jadi bukan sekedar menggunakan internet, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermain game, judi online, atau mungkin pornografi. Bukan itu, ya. Jadi adab yang penting. Ketika kami memfasilitasi hal tersebut secara gratis, maka kami berharap juga bahwa rakyat meresponnya dengan beradab. Bagian dari rasa syukur bahwa kami sebagai orang tua memperhatikan rakyatnya, memfasilitasi supaya bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk menjadikan sebagai infrastruktur yang terintegrasi di dalam memberikan pelayanan dasar yang prima kepada semua rakyat Jakarta. Oh, sudah. Bukan apakah nanti, sudah. Bahkan untuk para relawan, ya, untuk para relawan, silakan mendaftarkan diri ke website yang sudah kami siapkan untuk menikmati internet gratis kepada para relawan. Tinggal mengklik pendaftaran relawan. Di situ ada. Nanti kami akan berikan, tinggal nanti diklik dan mereka akan mendapatkan nomor anggotanya, dan mulai saat itu mereka bisa mulai trial untuk menikmati internet gratis selama masa kami. Budaya Betawi itu harus dijaga dulu, dia punya ketahanan. Ketahanannya di mana? Belajar dari filosofi rumah adat rakyat Jakarta. Rumah adat rakyat Jakarta itu seperti tadi, terasnya luas, ada pagarnya, ada penjaga. Tetapi yang unik lagi, dia punya kamar mandi tidak ada di rumah utama, adanya di belakang. Maknanya apa? Bersihkan dulu kotoran di badanmu, kotoran-kotoranmu tinggalkan di luar, baru masuk ke rumah. Jadi rumah adalah tempat yang sakral. Keluarga adalah tempat yang sakral. Demikian pula dengan internet. Jangan sampai internet membuat keluarga menjadi berantakan, membuat keluarga menjadi tidak beradab. Ya, ngobrol aja antara orang tua, pandang-pandangannya tidak, karena pegang handphone terus. Saya perhatikan naik MRT, semua lihat handphone, naik, buka pintu, naik, lihat handphone, terus tidak permisi, langsung lihat kosong, langsung geser pantatnya, duduk. Hilang hadap kita, hanya karena mengikuti modernisasi. Jadi modernisasi itu landasan yang harus kita pegang adalah adab. Adab itu sebagai pagar jati diri kita. Saya mau tanya, dampak positifnya apa kalau dia menghancurkan jati diri? Ya sekarang gini, budaya kita aja kita nggak kuasain. Kenapa budaya asing yang kita dahulukan? Kebanyakan konser, kebanyakan ini. Lah budaya kita, bajunya aja sudah nggak tahu. Jangankan gitu, filosofinya aja udah nggak ngerti. Ya, karena apa? Karena semua media menampilkan dibiayai oleh dana-dana dari asing. Ya. Lalu kita mau membiarkan itu saja. Silahkan, tetapi jangan rusak adab. Jangan rusak jati diri bangsa kita. Itulah visi kami, ya, untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Buat apa budaya asing datang, terus kita mengadopsi, tetapi membuat stres. Ya. Stres nggak dengan pegang HP? Ya, semua orang komplain. Banyak orang berantem di wall, banyak orang berantem di grup. Salah ngomong langsung berantem. Sadar nggak kita bahwa tanpa sadar, hanya lewat alat ini, yang katanya memang bagus untuk kita gunakan, mempermudah kita, tapi kita lupa bahwa ada hadap yang hilang. Makan di meja makan di antara orang tua, sudah tidak ada lagi kehangatan. Istri, suami, anak, semua jadi lumrah. Karena adab sudah dirusak. Waspada, adab dirusak adalah tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Ya, satu tadi, kembali, kita harus sama-sama kompak. Saya tidak bisa melakukannya secara sendiri.
Tapi saya nanti dapat melakukan sebatas kewenangan saya. Kalau tidak kompak, maka tidak bisa. Karena kuncinya adalah jangan sampai infiltrasi asing masuk ke negara kita tanpa kita sadari dengan alasan kebebasan informasi. Karena kalau sekedar bebas informasi, tetapi diselipkan hal-hal yang merusak adab, maka tanpa disadari bangsa ini akan hancur dari generasi muda sendiri karena adabnya. Kehancuran itu dimulai dari mana? Rusaknya dari dalam. Jadi bangsa ini tidak akan maju, akan hancur dengan sendirinya karena generasi muda dirusak adabnya. Kerusakan berangkat dari jiwa. Kalau jiwanya sudah tidak fokus kepada keselamatan bangsa, tidak fokus untuk tidak punya jiwa nasionalis lagi, maka kehancuran sudah di depan mata. Ya, itu adalah bagian daripada 5 aman yang sudah saya siapkan. Setiap orang yang berada di Jakarta percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dijamin beribadah dimanapun dan tidak boleh satupun alasan apapun untuk mempersekusi. Itu penjelasan saya. Karena apa? Itulah filsafat atau falsafah Pancasila. Setiap hukum yang ada di bawahnya harus mengacu kepada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada gunanya kita makmur kalau kita tidak bertuhan. Tidak ada gunanya kita hidup dalam kemewahan kalau Tuhan kita tinggalkan. Ya, Tuhan tidak butuh kekayaan kita, tetapi kita yang butuh Tuhan. Oke, tadi yang pertama nomor 1 ya, aman beribadah di mana saja. Yang kedua, aman dari kerusakan badan dan jiwa. Ya, seperti apa? Ya tadi, badan jangan diracunin. Contoh misalnya, ya, jangan sampai ada lagi pandemi. Jiwa ditakut-takutin. Dan kalian jangan menjadi bagian daripada yang menakut-takutin rakyat. Saya juga ingin meminta konsekuensi daripada media. Sekarang saya paham kapan media nakut-nakutin masyarakat. Saya akan membela masyarakat ketika ditakut-takutin. Ya, ingat ini. Karena saya tahu kapan media nakut-nakutin masyarakat. Jangan menampilkan data-data yang memanipulasi keadaan. Karena data itu tergantung siapa yang membuat. Makanya disebut informasi. Dalam form dibentuk oleh orang dalam. Tergantung tergantung motivasi. Saya juga berharap seluruh media yang ada di Jakarta, yang media mainstream ini berpihak kepada rakyat. Jangan hanya menanyakan apa yang Bapak akan lakukan, apa yang Bapak lakukan. Ternyata kalian sendiri yang bikin masalah buat memanipulasi pola pikir masyarakat. Siapa yang buat? Saya? Apakah rakyat yang minta di PHK? Ya saya tanya, jawab dong. Supaya paham, supaya paham. Tidak akan terjadi PHK kalau tidak di PHK. Ya, kenapa? Bagaimana nggak ada PHK? Pembatasan usia kerja itu menjadi salah satu penyebab yang memberi andil untuk menjadi banyaknya pengangguran. Ya, PHK dan orang yang mau kerja juga dibatasin umurnya. Bagaimana nggak banyak pengangguran? Jadi data ini, kita ini belajar data, bukan seringkali, dimanfaatkan untuk kepentingan daripada agenda yang akan dilakukan. Sehingga kita panik nih, gak punya pekerjaan. Media expose. Ya. Sementara harusnya kan tenang, jangan takut jangan takut nganggur. Kita sama-sama siapkan lapangan pekerjaan. Begitu yang harusnya kita kerjakan. Ya, jangan bad news is a good news. Ini kan bagian daripada bisnis. Ya, begitu ada gini, wah digede-gedein datanya supaya orang nonton. Ya, itu tagline daripada media kan. Bad news is a good news. Berita yang tidak enak akan menjadi konsumsi ekonomi buat media. Mari sama-sama, jangan cuman ini berita buruk yang disampaikan, tapi mari kita menyampaikan kabar-kabar baik, kabar-kabar yang memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa masyarakat. Itu tugas seorang pemimpin. Sangat mudah karena diintegrasikan oleh adab. Masyarakat, data masyarakat tidak boleh lagi hilang. Yang sudah mendapatkan KJP
terus mendapatkan KJP. Yang sudah mendapatkan kartu lansia, terus mendapatkan kartu lansia. Tapi dengan syarat, jaga adab. Kalau mereka tawuran, cabut. Kalau ada anaknya yang narkoba, cabut. Jadi orang tua juga kami beri tanggung jawab untuk menjaga adab anaknya. Orang tua memberikan contoh, dan seterusnya. Menjadikan Jakarta ini betul-betul menjadi rumah bagi rakyat. Pertanyaannya, mau nggak wartawan semua bersatu? Wartawan di seluruh Indonesia bersatu? Saya yakin rakyat yang akan kembali menjadi tuan rumah. Tidak seperti selama ini. Buktinya apa? Banyak rakyat yang tinggal. Kalau Mbak masuk di dalam, banyak rakyat yang tinggal hanya 1x2. Dengan anak-anaknya berpuluh-puluh tahun. Kita bisa lihat ke Senen, juga sama. Lalu apa fungsi pemimpin selama ini? Ya, saya tidak suka jual janji. Ya. Tapi saya mau bukti nyata, kerja nyata, dan ingat kesempatannya hanya 5 tahun. Jadi saya harus membuat skala prioritas. Jangan dikerjakan semua, tetapi keselamatan rakyat kita lupakan. Gedung-gedung menjulang tinggi, buat siapa? Lalu rakyat mau dikemanakan? Itulah maknanya independen. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan.